Mbak Ita belum pada join ya teman-temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua di pertemuan ke-9 ini. Artinya pertemuan setelah apa namanya UTS. Saya juga sudah cek UTS kalian seperti apa. Nanti kali tunggu aja hasilnya. Kemungkinan di minggu ini saya akan selesaikan untuk masalah penilaiannya. Bisa berjalan aja ke materi juga. Jadi bahwa di pertemuan ke-9 ini ada yang namanya penggunaan assembler, tapi tidak menggunakan yang namanya debug.com. Kenapa penggunaan assembler tersebut digunakan, tapi tidak menggunakan debug sebagai bagian dari proses pemrogramannya tersebut? Program assembler tersebut ada bagiannya yang secara struktur.
Artinya sudah terorganisir seperti apa prosesnya nanti. Jadi, kenapa ketika digunakan nantinya? Artinya adalah secara penggunaan bahwa proses dari assembler tersebut itu sangat digunakan sekali dalam proses secara struktur tersebut. Boleh dikatakan bahwa assembler ini sebagai suatu blok, satu bagian blok mana memorinya tersebut boleh dikatakan sebagai segmen memori. Jadi dari satu bagian blok tersebut boleh dikatakan sebagai suatu segmen memori. Ini adalah walaupun boleh dikatakan blok ya, istilahnya kalau blok itu ya mungkin satu komplek misalkan seperti itu. Tapi dalam satu komplek memori tersebut ternyata ada segmen memorinya, artinya bagian-bagian dari bloknya tersebut. Itu dikatakan sebagai segmen memori. Kenapa demikian? Karena programnya ini bisa atau terdiri dari yang namanya satu atau bahkan lebih dari segmen bloknya tersebut. Gak apa-apa mas di sini. Nah, karena satu segmen blok itulah boleh dikatakan bahwa sebenarnya itu berdiri dari satu ataupun lebih segmen bloknya. Nah, tadi saya bilang atau saya jelaskan. Dalam satu bagian set bloknya tersebut, artinya ya boleh dikatakan suatu komplek lah atau suatu tempat lah misalkan seperti itu. Ternyata di dalam suatu tempat itu ada tempat-tempat yang lain. Bisa saja kuliner, mungkin nongkrong, mungkin seperti itu. Ada di situ misalkan. Nah, itu bagian dari segmen memorinya tersebut. Nah, apa demikian? Di sini dilihat boleh dikatakan satu ataupun lebih dari satu segmen blok tadi. Karena boleh dikatakan itu banyak sekali segmennya tersebut, tapi tetap terdiri dari satu bagian saja yang digunakan dengan cara demikian. Nah, oleh karena itu, memang ini sebagai bagian yang dikatakan bahwa setiap segmennya tersebut selalu berisi serangkaian bahasa. Nah, bisa saja dari masing-masing bahasa tersebut bisa menempati baris terpisah dari kode programnya. Artinya adalah dari satu bagian bahasa tersebut bisa memiliki baris terpisah, tidak dalam satu bagian, misalkan seperti itu. Misalkan A semua kanan, kirinya seperti itu. Beda baris lagi B, B semua di situ. Beda baris lagi C, C semua di situ. Itu yang dikatakan sebagai penempatan yang pisah di dalam satu baris tersebut. Nah, oleh karena itu memang ketika proses ruangnya memang tadi besar, karena memang satu jalan tersebut ya besar tadi lah dikatakan segmen yang besar. Kemudian memiliki beberapa segmen, artinya memiliki beberapa bagian atau sub di situ. Dari situ bisa kita garis bawahi bahwa penggunaannya pun juga bisa saja terdiri dari satu ataupun lebih dari segmennya tersebut. Boleh dikatakan bahwa ini satu bagian. Tadi saya jelaskan ya. Satu bagian itu banyak tadi saya jelaskan banyak sekali lah. Apa saja di situ ada tanpa terkecuali. Karena sifatnya tadi besar itu tadi. Kalau misalkan prosesnya tersebut berbeda misalkan di dalam satu bagian saja misalkan seperti itu. Ternyata bisa memiliki beberapa bagian. Pasti akan berbeda juga kondisinya. Oleh karena itu memang ada empat jenis di dalam assembler tersebut. Ada yang namanya perintah atau instruksi. Perintah ataupun instruksi itu adalah satu bagian. Anggaplah perintah itu sebagai sebuah bagian yang harus dikerjakan. Ya boleh dikatakan wajib ataupun harus lah, boleh dikatakan seperti itu. Nah,
Kalau dianalogikan sebagai sebuah simbolis, dari perintah mesin tersebut, mesin ini akan mengarahkan kemana? Mesin ini akan mengarahkan arah yang kemana untuk bisa dikerjakan. Dengan demikian, ketika perintah mesin tersebut harus berjalan, harus melakukan prosesnya, artinya juga ada analogi kan. Nah, kalau di dalam sebuah proses penyiaran, ya, penyiaran apapun, bahwa instruksi ini kalau ditransformasikan ke dalam sebuah perintah yang sifatnya tanda kutip sesuai dari sistemnya tersebut, artinya itu perintah dari si mikroprosesornya sendiri. Nah, karena itulah bahwa memang instruksi atau perintah ini memang sangat betul-betul digunakan di dalam prosesnya tersebut. Kenapa? Karena memang instruksi itu sudah diarahkan oleh si mesin, diarahkan oleh si mesin untuk melakukan proses dari transformasi yang tersebut ke dalam sebuah perintah yang dikatakan sesuai dengan sistem perintahnya tersebut. Analogikanya seperti itu. Boleh dikatakan memang ketika jenis ini bagian yang sudah saling mengetahui seperti apa, ada yang namanya juga makromen. Makromen ini boleh dikatakan sebagai sebuah proposal yang sifatnya pasti dari proposal bentuknya teks program yang kemudian nantinya akan diganti selama proses penyiaran tersebut dilakukan oleh si proposal lain. Itu yang menjadi dasar dari makromen tersebut. Memang ya boleh dikatakan apa ya sifatnya tergantikan ya tadi itu prosesnya dilakukan. Di satu bagian itu tadi dilakukan oleh bagian yang lain, tapi tetap dalam satu konteks bentuknya adalah teks program tersebut. Walaupun ganti, intinya tetap sama cara perjalanannya. Tidak ada yang membedakan, tidak ada yang dibedakan di situ juga. Karena sama, boleh dikatakan seperti itu. Cara proses, cara pengerjaan itu sama. Hanya saja memang dikerjakan oleh yang lain. Tapi tetap dalam proses angka yang sama. Nah, kemudian dari proses inilah dilakukan proses yang lain. Seperti apa? Misalkan seperti itu. Bagaimana cara melakukannya? Proses apa yang akan dilakukan? Nah, itu juga menjadi dasarnya. Bahwa memang boleh dikatakan ketika proses pemrograman tersebut dilakukan, memang memang diganti. Tetapi secara pasti itu akan dikerjakan juga. Walaupun memang berbeda penempatan posisinya tadi. Kemudian arahan. Kalau arahan lebih sifatnya kepada sebuah indikasi penerjem. Yang dimana adalah bisa melakukan suatu tindakan tertentu. Seperti apa tindakannya? Yang dilakukan bagaimana? Arahan inilah memang tidak memiliki sebuah analog. Karena memang berada di dalam perwakilan ataupun di dalam suatu mesin tersebut. Jadi kalau di bagiannya adalah ya mungkin bagian sub bagiannya saja. Tetapi di dalam masuk dalam bagiannya.
Artinya memang mewakili saja suatu arahan tersebut. Karena arahan ini memang sifatnya berbeda dengan tadi perintah ya. Kalau perintah kan sudah pasti apa yang akan dilakukan. Sama seperti makro sudah pasti. Kalau perintah itu tadi dianalogikan bahwa ketika perintah itu dilakukan, itu sudah harus dilakukan demikian. Harus dengan siapa? Kalau A ya A. Tetapi kalau Macroman ini lebih kepada dilakukan, tapi akan dilakukan oleh yang lain. Sedangkan arahan tidak dalam proses yang diperintah maupun Macroman tersebut. Berbeda konteksnya. Nah, di sini garis bawahi, dia akan melakukan tindakan tertentu. Artinya, arahan itu akan melakukan tindakan tertentu kalau perintah makroman tersebut ada terjadinya sebuah kesalahan. Atau mungkin dianalogikan ada terjadinya sebuah peristiwa di situ terjadi. Baru arahan ini akan mengambilkan sebuah keputusan tindakannya seperti apa yang dilakukan. Dengan demikian memang kalau dari logika ini tadi saya bilang tadi ya, ya boleh dikatakan memang hanya mewakili saja di beberapa bagian diwakilkan oleh satu bagian itu saja, tidak dengan yang lain, teksnya berbeda. Kemudian baris komentar, saya jelaskan sedikit bahwa baris komentar ini memang berisi sebuah karakter, karakternya apapun, huruf, angka, misalkan seperti itu, atau bahkan termasuk alfabet Rusia. Kalau belum tahu alfabet Rusia seperti apa saya juga belum tahu seperti apa memang, tapi kalau dianalogikan memang bahwa alfabet Rusia tersebut, saya jelaskan sedikit ya. Saya ambil dari materi Wikipedia deh, sedikit menjelaskan. Nah, sebenarnya kan kalau secara tidak langsung, alfabet Rusia itu seperti ini. Ya, ya boleh dikatakan ya sedikit-sedikit Romawi lah. Hampir sedikit-sedikit dengan Romawi. Nah, di sini sebenarnya ada tiga huruf. Kalau alfabet Indonesia itu kan ada 20, kalau tidak salah 27 ya. Ini jelaskan ada A, B, C. Saya nggak tahu juga nih masalahnya apa nih, saya juga bingung. Tapi kalau di sini jelaskan, inilah penggunaan kata tradisional dari Rusia, salah satunya dengan penggunaan itu yang dikatakan sebagai kirir Rusia. Kalau dikatakan ini untuk memenuhi penulisan ke dalam bahasa bahasa Rusia. Artinya ada banyak hal itu, tidak hanya satu saja yang digunakan dengan penggunaan alfabet Rusia ini. Apa-apa Mas Andi yang dilakukan dengan penggunaan alfabet Rusia tersebut. Nah, balik ke materi lagi. Komentar ini boleh dikatakan diabaikan oleh si penerjemah atau si translator lah. Kenapa diabaikan? Karena sudah ada prosesnya. Apa tadi? Baris komentar. Ya, karena sudah deteksi dengan penggunaan karakter apapun. Artinya, hampir atau bahkan boleh dikatakan 100% bahasa bahasa dari beberapa negara atau mungkin seluruh negara. Ya, nah sekali termasuk tadi yang saya jelaskan tadi alfabet Rusia tersebut. Artinya memang kalau menurut orang kita, orang Indonesia, bahasa yang seperti ini pasti akan mengalami bingungan. Mungkin kalian tahu ya, tahu dulu ya, ketika Presiden Rusia bilang adalah si Vladimir Putin itu berbicara tentang ura, memberi suatu semangat. Nah, dengan kata ura itulah, kalau menurut orang Indonesia, artinya kan juga berbingung, juga memiliki kata yang boleh dikatakan apapun itulah
Tapi menurut mereka, dengan penggunaan bahasa itu, dia memberikan suatu semangat. Apa yang akan dilakukan di situ? Kadang kalau malah di Indonesia, kadang suka netizen suka aneh. Malah dibuat video apa, mungkin dibuat apa seperti itu. Kan ada saja ya seperti itu. Nah, itu salah satunya. Sebenarnya karakter semua apapun itu bisa dilakukan dengan baris komentar ini ternyata memang tidak bisa dilakukan dengan si translator atau penerjemahnya. Kenapa? Sudah dideteksi. Dari seluruh bahasa kita bisa tahu. Kalau misalkan contoh, saya tahu dulu Google Translate tidak semuanya bahasa bisa masuk ke dalam Google Translate tersebut. Mungkin boleh dikatakan hanya beberapa negara saja lah, sekitar 10 tahun atau 15 tahun sebelumnya. Tidak banyak melakukan proses terjemahan. Banyak sekali. Tapi lambat laun sampai saat ini sudah mulai banyak sekali penerjemahan-penerjemahan dengan menggunakan bahasa yang dikatakan dari beberapa negara. Belum kita ketahui. Ya mungkin bisa saja jika kalian nanti ya siapa tahu misalkan rezekinya bekerja di luar sana, di luar negeri sana, kemudian dapat pekerjaan di mana, misalkan seperti itu. Nanti kan harus menyesuaikan bahasa, harus menyesuaikan karakter kita dengan orang lain, seperti apa. Bahasa juga harus mengikuti, gayanya juga harus mengikuti. Artinya kan pasti berbeda. Kalau misalkan Semenanjung Melaya, dengan Semenanjung Melayu seperti kita saat ini di Indonesia, itu pasti boleh dikatakan tanda kutip 11-12 dengan Malaysia. Kenapa? Secara karakter, secara kultur, secara tradisional bersama. Tapi kalau sudah lari kepada negara Eropa pasti berbeda. Begitupun juga dengan ini. Ya, ini memang tidak diabaikan oleh penerjemah. Kenapa? Sudah jelas. Sudah ada kalimat, sudah ada kata yang bisa digunakan di situ. Tinggal menjalankannya saja. Apa yang akan dilakukan di situ? Karena memang boleh dikatakan penggunaan bahasa yang demikian ini pasti akan memiliki tanda kutipnya pasti banyak. Boleh dikatakan seperti itu. Tidak hanya satu, tidak hanya dua, tapi banyak sekali cara penggunaannya. Nah, dengan demikian, boleh dikatakan memang ya, tadi diabaikan. Sudah, kenapa harus dilanjutkan? Kenapa? Sudah banyak sekali penggunaan-penggunaan kalimat-kalimat yang akan digunakan itu tadi. Dan hanya satu saja. Kemudian, dari assembler ini memiliki sebuah perintah yang mengungkapkan bahwa kemampuannya pun akan mentransfer suatu persyaratan dalam sebuah komputer, di mana mekanismenya nanti sebagai sebuah manajemen yang berada di dalam program tersebut, baik itu siklus maupun transisinya. Apa yang dilakukan siklusnya, siklus kerjanya seperti apa, transisinya seperti apa, dari mulai yang A tadi menjadi B jadi bagaimana akan dilakukan. Prosesnya seperti itu tadi. Karena memang demikian itu tadi dilakukan. Banyak sekali penggunaan-penggunaan itu tadi. Nah, oleh karena itu memang baik itu siklus maupun transisinya nantinya akan sebagai sebuah perbandingan ya, secara logis maupun secara terorganisir yang berada di dalam software tersebut. Nah, sebagai suatu persyaratan itu tadi, gimana kemampuannya tersebut bisa mentransfer suatu persyaratan ke dalam sebuah komputer. Artinya memiliki kelebihan. Perintahnya memiliki kelebihan. Apa yang akan dilakukan dari perintahnya tersebut? Artinya tanpa terkecuali dilakukan itu tadi. Nah, dia tentang mekanisme
Suatu manajemen pasti kan berbeda-beda, baik itu siklusnya maupun transisinya. Cara melakukannya bagaimana? Transisi A ke B, dari B ke C, C ke D, sampai dengan ke Z nanti. Sisinya kan tidak dalam satu bagian, tapi beberapa bagian tadi. Banyak sekali proses transisi yang dilakukan di situ. Nah, barulah bagi sebuah perbandingan secara logis maupun secara terorganisir tadi. Karena apa? Ketika transisinya seperti itu, yang dilakukan juga demikian, maka prosesnya akan begitu tadi. Boleh dikatakan ya, suatu pekerjaannya sebenarnya sudah tersampaikan, sudah dilakukan. Namun, tugasnya nanti sebenarnya bisa diprogram. Yang boleh dikatakan memang jarang, jarang sangat mudah. Artinya boleh dikatakan sulit. Jadi tugas inilah sebenarnya, nah, namanya saja program istilahnya seperti itu ya. Pasti kan akan mengalami kesulitan, mengalami kendala, mengalami proses deadlock atau apapun itu pasti kan selalu ada. Caranya bagaimana kita bisa mentransisikan tadi, mendapatkan sebuah siklus yang seperti itu tadi, itu bergantung dengan ya SDM tadi. Atau mungkin bisa bergantung dengan program yang dikembangkan seperti apa. Kalau menurutnya sudah baik ya, oke, jalan baik, misalkan seperti itu. Tapi kalau misalkan masih belum baik, perbaikan, belum melakukan prosesnya pasti akan berbeda, tidak sama dikerjakan itu tadi. Itu misalkan sedikit jelaskan ya. Mungkin nih, konfront. Mungkin menurut kalian, ah, siapa seperti itu, mungkin seperti itu ya. Nah, sebenarnya kan secara logikanya, kan hitam kan, back screen. Kenapa dilakukan? Yang menjadi dasar kenapa dilakukan itu tadi. Kalau ini bisa berkembang, kenapa tidak? Contoh misalkan, kalian ping saja, muncul semua secara keseluruhan. Apa yang digunakan di situ? Bisa saja memberhentikan spesifikasi dari pengguna, atau mungkin sebuah alamat untuk hostname-nya, nama hostnya tersebut, atau mungkin bisa saja merecord rutenya apa saja yang digunakan, atau waktu yang sudah terhentikan. Banyak hal yang digunakan di situ. Atau mungkin kalian ingin melihat yang namanya IP kalian yang digunakan. Bukan mengerjakan buruknya, tidak. Ini untuk apa? Meminimalisir kita. Kalau kita gunakan ini, itu kan semua akan sama. Namanya saja IP. Mungkin yang membedakan adalah tempatnya saja yang berbeda. Tapi kalau dilihat secara keseluruhan, penggunaan kalimat-kalimat ini, penggunaan perintah ini sebenarnya bisa kita lakukan. Ini ASOK. Bisa jelaskan ASOK. Nah, ASOK atau session. Dia menggambarkan saja yang ada di dalam laptop. Pastikan kita akan gunakan ini. Apa saja yang digunakan. Apa saja yang akan dikembangkan di situ. Atau mungkin ingin dihapuskan. Oh, silakan. Tidak terkecuali. Tetapi dengan demikian kita jadi tahu. Sebenarnya permainan ini, permainan yang namanya command prompt ini, sebenarnya sudah dilakukan di dalam Linux kalian. Kalau kalian punya Linux. Sudah dilakukan Linux. Ya.
Linux kan pasti kan yang memanggil apa, misalkan yang mengambil mengambil atau memanggil yang namanya untuk musik misalkan Winamp, LC misalkan seperti itu. Kita tinggal masukkan saja apa misalkan ins kemudian spasi kemudian apa, bisa memunculkan, sebenarnya memudahkan organisir kondisi Windows menggunakan yang namanya terminal. Kalau di Linux ya terminal, kalau misalkan di Windows ya prompt tersebut. Akan dengan menggunakan itu kita bisa menggunakan langsung, tinggal klik aplikasinya kemudian terbuka. Kalau misalkan aplikasinya sudah apa namanya, boleh dikatakan tanda kutip sudah tidak bisa digunakan lagi, kita tinggal gantikan lagi atau di upgrade. Jadi banyak hal yang bisa kita gunakan di sini. Mungkin memang dasar nama saja assembly, bicara tentang mesin itu tadi, mesin seperti itu tadi. Kalau diceritakan seperti ini kan sebenarnya apa perlu disampaikan seperti ini, misalkan seperti itu. Memang yang diketahui oleh mesin itu ya caranya seperti ini tadi. Tidak tiba-tiba seperti Zoom, misalkan seperti itu kan sudah bentuk aplikasi. Tidak dalam program yang berada di dalam bagian dari internal si komputer itu sendiri. Itu bisa membedakan. Kalau bentuknya sudah Zoom, bentuknya sudah Instagram, kemudian WhatsApp seperti itu sudah bentuk aplikasi yang digunakan. Sebenarnya ini pun juga digunakan sebagai bagian. Tinggal apa yang akan dilakukan di sini dengan menggunakan cara-cara ini tadi. Karena memang boleh dikatakan memang ya seperti ini tadi. Cara penggunaan, secara strukturnya seperti ini tadi. Nah, kemudian dari struktur yang ada ini mungkin ya, ini banyak sekali ada beberapa ya di dalam program saya ini yang digunakan oleh saya itu seperti ini. Mungkin kalau kalian di program kalian pasti akan berbeda lagi. Ini saya gunakan, yang mungkin boleh dikatakan sering digunakan untuk prosesnya, untuk melakukan pengerjaan ya. Ini sering saya gunakan. Jadi banyak sekali, tinggal saja kita mau seperti apa yang akan digunakan, yang akan dikembangkan itu seperti apa. Gantung dari kita sebagai penggunanya, sebagai dari si usernya itu sendiri. Seperti apa. Kemudian, memang sebagian besar dari proses program tersebut memang memiliki sebuah siklus, di mana nantinya perintah tersebut akan diulangi hingga persyaratannya tertentu bisa mencapai pada titik yang demikian. Ataupun memang berbagai pemeriksaannya bisa menentukan mana dari beberapa tindakan yang harus dilakukan dan mana yang tidak perlu dilakukan. Itu jelas jadinya seperti apa. Nah, dengan demikian itulah, walaupun memang memiliki banyak sekali siklus, sekali pekerjaan yang dilakukan di situ, hanya saja siklus. Ada di atas, ada di bawah, ada di samping, ada di kanan, ada di kiri. Siklus pekerjaan tersebut. Utaranya seperti apa? Bang, ada perintah yang perlu diulangi atau looping. Ada seperti itu yang dilakukan. Ataupun memang bagaimana mencapai dengan proses tingkatan tersebut. Seperti apa. Aku mungkin dari banyak berbagai macam pemeriksaan yang bisa menentukan bahwa mana dari beberapa tindakan yang harus dilakukan seperti apa. Jadi yang saya bilang tindakan itu adalah yang dilakukan oleh si arahan tersebut. Seperti apa arahannya? Pastikan tanda kutip kalau sudah berbicara tentang tindakan artinya kan sudah harus tahu bagaimana solusinya nanti.
bukan malah justru malah memperkeruh. Ya, boleh katakan seperti itu. Yang sudah tindakan pasti kan akan tahu solusinya seperti apa yang akan diberikan. Yang bisa saja memberikan sebuah tindakan, sebuah lakukan lah, boleh katakan seperti itu. Sebuah keputusan yang dilakukan dari tindakan tersebut. Hanya memang boleh dikatakan memang seperti ini tadi. Bentar ya, saya minum dulu ya.
Kita lanjut. Ada beberapa perintah di mana nantinya bisa mengirimkan sebuah kontrol. Yang pasti adalah bagaimana kita bisa mengubah dari urutan langkah yang dilakukan secara normal. Kemudian nanti bisa dimodifikasi juga. Seperti apa modifikasinya yang dilakukan. Kalau modifikasinya demikian, maka bisa modifikasi nilai offsetnya tersebut dalam sebuah perintah pointernya. Apa yang akan dilakukan perintahnya tersebut. Ketika mengontrolnya juga pasti bagaimana kita bisa mengubah urutan langkah yang dilakukan, yang dikerjakan, tapi secara normal, tanpa ada gangguan, tanpa ada yang. Jadi bisa juga memodifikasi nilainya tersebut. Nah, seperti inilah yang disebutkan sebelumnya. Ada berbagai tim. Ya, tadi prosesor, mikroprosesor ya, 80186. Ini kan banyak sekali ya, 808, 886. Ya, banyak sekali lah. Itu kan versi-versinya. Boleh dikatakan ini dikatakan sebagai sebuah nah, versi tertentu. Ini sebagai sebuah pertimbangan sebenarnya. Nah, entah prosesor ini sebenarnya sudah mengarahkan ke situ. Seperti apa yang akan dilakukan. Nah, karena itulah ketika bicara tentang hal yang seperti ini, boleh dikatakan bicara tentang hal yang seperti ini, kita jadi tahu penggunaan penggunaan apa kelas-kelas dari modifikasinya tersebut kita bisa menggunakan seperti apa. Kita jadi tahu. Kita bisa mempertimbangkan yang dilakukan, yang dikerjakan dari semua bagiannya tersebut. Seperti apa. Nah, kalau dilihat dari proses materi seperti ini, pasti akan mengarah ke situ juga. Seperti apa yang dikerjakan. Nah, kemudian, kalau digambarkan sebagai sebuah status, ya, flag, bahwa setelah itu akan dilakukan oleh beberapa tadi tim prosesor tadi ya, seperti apa. Yang pastinya akan digunakan sebagai sebuah sampel atau sebuah contoh di table tersebut. Bisa mencerminkan bahwa ini termasuk dari e-flag tersebut. Artinya nilai flagnya tersebut juga akan diberikan nanti setelah eksekusi tersebut dilakukan oleh perintahnya. Perintahnya sudah mengarahkan kemana ketika dieksekusi. Nah, pada saat itulah boleh dikatakan sama lah notasi maupun yang digunakannya juga. Oke, kita istirahat dulu sampai jam 17.57 karena sudah azan. Akan dilanjutkan nanti ya.
Saya lanjut lagi ke materi berikutnya. Di dalam sumber juga ada yang namanya bagaimana secara struktur. Seperti apa sih secara struktur ketika ditentukan bagaimana proses itu dilakukan. Di ini ada sebuah satu misalkan lebih kepada bagaimana dia bisa mengeksekusi nanti. Setelah mengeksekusinya, sebuah perintah itu ada yang namanya sebuah flag yang diatur dengan penggunaan angka satu tersebut. Nah, jadi ketika menggunakan angka 0, artinya juga setelah mengeksekusi sebuah perintah, maka flagnya juga akan mengatur secara ulang. Jelas berbeda dengan angka satu maupun angka 0 tadi. Kalau angka satu lebih ke bagaimana dia bisa diatur. Diatur dengan penggunaan angka satu tersebut. Tetapi untuk penggunaan angka 0 tersebut jelas berbeda. Karena dia akan melakukan proses bagaimana diulang kembali. Ya, atau diatur ulang seperti apa. Jika demikian bahwa secara tidak langsung penggunaan ini secara demikian pasti sudah saling berkaitan antara A dengan B, antara D dengan C seperti itu. Kemudian penggunaan angka register tersebut. Inilah sebagai sebuah nilai dari flagnya. Karena memang ini tergantung dari hasil sebuah pekerjaannya tersebut seperti apa. Ketika hasil dari sebuah pekerjaan tersebut itu menentukan arahnya bagaimana, maka yang terjadi pun juga demikian tadi. Jadi boleh dikatakan memang ini proses yang dilakukan lah. Seperti apa yang akan dilakukan, seperti apa yang akan dikerjakan, itu yang dikerjakan. Boleh dikatakan memang seperti itu tadi. Karena itulah memang berkaitan dengan hal ini, sifatnya boleh dikatakan secara penggunaannya seperti ini. Jadi memang nanti pun juga setelah kita mengeksekusi sebuah perintah, boleh dikatakan bahwa tidak didefinisikan demikian. Ya sifatnya sudah berarti arahnya ke situ tadi. Nah, kemudian dari perintah inilah sebenarnya bisa disebarkan lah, jadi jadikan suatu bahan bagaimana itu bisa dilakukan, bagaimana itu bisa diproses seperti itu tadi. Karena memang arahnya pun juga demikian tadi. Seperti apa, bagaimana proses yang dilakukan. Kemudian, ada namanya sebuah ruang. Yang dimana itu artinya pun juga setelah mengeksekusi sebuah perintah, startnya pun juga tidak bisa berubah. Jadi ditetap akan dengan satu bagian tadi. Kemudian yang diwakili sebuah operan, di mana itu berada di dalam sebuah diagram sintaks. Karena sifat notasinya juga akan digunakan. Seperti apa? R8, R16, R32, operan seperti itu banyak yang bisa digunakan. Dijelaskan. Ini secara emulasinya dengan penggunaan yang dengan menggunakan yang namanya Dodgebox. Sebenarnya banyak sekali penggunaan Dodgebox juga ya. Tapi ini lebih kepada sebenarnya command prompt juga bisa digunakan. Tadi yang sudah saya jelaskan mungkin seperti Mas Polis, Mbak Yuni belum datang tadi,
Saya sudah jelaskan seperti apa sih command prompt itu yang dilakukan. Jadi intinya kita bisa mengetahui apa yang ada di dalam laptop kita. Pertama laptop kita. Karena apa? Yang kita gunakan di situ. Atau mungkin akan melakukan sebuah perintah tadi seperti apa? Juga demikian. Jadi memang banyak sekali sebuah perintah, banyak sekali sebuah arahan tadi, micromanage juga, itu bisa kita lakukan. Gitu. Seperti prosesnya, seperti apa yang dilakukan, itu sudah pasti arahnya ke situ tadi. Ini sedikit saya share sedikit ya, bahwa nanti ya tadi sebenarnya confront itu pun juga bisa saja terjadi demikian. Karena apa? Karena memang arahnya ke itu tadi. Kalau boleh dikatakan di dalam sebuah Linux, artinya penggunaan sistem operasi yang berbeda dari yang biasa kita gunakan. Itu sudah mengarah ke arah sini secara penggunaan. Tinggal hanya memanggil saja, kemudian nanti juga akan bisa terbuka. Ataupun mungkin ingin menginstal juga demikian. apt-get, install apa, aplikasinya, ada misalkan apt-get, install apa, misalkan PHP, bisa dilakukan di situ. Banyak sekali yang bisa digunakan lah dengan penggunaan terminal-terminal itu. Ibaratnya seperti ini kalau sebuah terminal ya. Ini digunakan di dalam Linux sebenarnya. Gambarnya oke. Nah ini sebenarnya kan secara langsung mirip dengan tadi command prompt tersebut. Ada pilihannya yang bisa digunakan seperti itu. Ada mirip dikatakan seperti itu. Hanya saja memang ketika penggunaan yang dikatakan sebuah terminal tadi itu sebagai sebuah perantara. Biasanya kalau di dalam Linux itu ya bagaimana itu sebagai sebuah interface di mana kita bisa mengetikkan baris-baris perintah tadi. Balik lagi kepada yang namanya assembly-nya tadi. Kita bisa ketikkan baris-baris perintahnya apa saja, kemudian apa saja yang akan dilakukan di situ. Banyak hal, boleh dikatakan demikian. Nah, tapi di sini di garis bawahi adalah bagaimana itu memang memiliki sebuah basis dasarnya memang ada teksnya. Lalu dengan menggunakan sistem operasi tersebut.
Sorry ya tadi keluar. Oke, saya lanjut lagi. Nah, ini coba saya jelaskan tentang mengenai terminal atau konektron tersebut. Nah, kalau biasa kita gunakan ya sebagai sebuah terminal atau konektron tersebut, karena apa? Sifatnya tadi, karena memang orang lebih familiar dengan terminal lah, dengan atau mungkin orang lebih familiar dengan OS Windows lah. Tidak jarang orang jarang menggunakan yang namanya Linux. Tetapi di situ sebenarnya kita bisa belajar bahwa sebenarnya Linux juga memiliki sebuah fungsi tersendiri, memiliki sebuah fitur tersendiri yang boleh dikatakan sama atau mirip dengan yang namanya CMD atau command prompt tersebut. Sama, gambarnya hitam. Bentuknya juga seperti itu demikian. Sama, tidak ada yang membedakan. Boleh dikatakan ini yang dilakukan ya, dengan penggunaan-penggunaan ini tadi. Kemudian untuk mewakili beberapa bagian diagram, mewakili beberapa bagian diagram, ada R8, 16, 32, itu sebagai sebuah operan, di mana memang sifatnya salah satunya adalah sebagai sebuah register tadi, yang berukuran dengan penggunaan bit, kata, ataupun kata ganda. Itu yang digunakan. Kemudian 8, 16, 32, 48 itu sebagai sebuah operan juga yang sifatnya adalah sebagai sebuah ukuran dari bit memorinya tersebut. Walaupun memang sifatnya adalah sebagai sebuah ukuran dari bit memori tersebut, ataupun kata ganda, memang sifatnya adalah seperti ini tadi, jika digunakan. Kenapa? Sifatnya untuk mewakili saja. Dan I8, I16, I32, ini sebagai sebuah ukuran operan langsung dari kata ataupun kata ganda tersebut. Kemudian A8, A16, A32 itu sebagai bagian juga yang ada di dalam yang namanya proses dari offset tersebut. Kemudian tentang ekstensi dari COM maupun execute tersebut. COM dengan execute boleh dikatakan sebagai sebuah program yang sebenarnya bisa dijalankan kalau dengan penggunaan yang namanya DOS tersebut ataupun Windows-nya.
Tetapi ketika ingin disimpan di dalam format biner yang lebih ataupun mirip lah boleh dikatakan 11-12, pasti menggunakan yang namanya execute atau eksekusinya. Itu yang digunakan. Lalu bagaimana misalkan dari prosesor tersebut memang berbeda karena memiliki memiliki ukuran maksimumnya. Kemudian, kalau misalkan memiliki sebuah ukuran maksimum tadi 64 kilobyte dan juga tidak memiliki header ataupun metadata, sifatnya memang itu tadi, secara penggunaannya. Karena memang sudah diarahkan demikian, secara langsungnya seperti itu. Kemudian, dari bagian tertentu tadi, sebenarnya juga dalam proses juga. Dalam artian beginilah. Kom tadi, ya boleh dikatakan ya sebuah programnya lah. Ketika dieksekusi, dia butuh yang namanya apa ya, format lah, format penggunaan. Agar apa? Ketika nanti dieksekusi, bisa berjalan sesuai. Kenapa harus demikian? Karena kalau berbeda misalkan program tadi ternyata dengan penggunaan, ya mohon maaf, dengan menggunakan .docs, penggunaan .pdf, artinya kan berbeda. Kan teks, sedangkan ini program. Jelas pasti berbeda secara peruntukannya. Itu yang dilakukan. Agar apa? Agar programnya, agar proses yang dilakukan juga bisa berjalan, dieksekusi dengan baik tadi. Kalau dengan demikian itulah, maka prosesnya memiliki bagian tertentu tadi. Karena memang harus menjalankan proses itu tadi. Dengan demikian memang biasanya kok itu lebih digunakan karena untuk eksekusi. Mengeksekusi bagaimana serangkaian instruksinya tersebut bisa dikerjakan dengan baik. Sedangkan X ini lebih digunakan bagaimana program tersebut akan dikembangkan sepenuhnya dengan penggunaan format tersebut. Baik DOS maupun Windows. Sebenarnya sudah setelah menggunakan yang namanya ekstensi COM tersebut selama bertahun-tahun. Ataupun ekstensi COM tersebut tidak boleh disamakan dengan nama domain internet.com. Kan ada seperti itu ya. www.apa.com. Seperti itu. Itu harus dibedakan. Tidak boleh disamakan. Karena apa? Ekstensinya berbeda. Yang dilakukan juga berbeda. Tidak sama. Dengan demikian memang harus dibedakan tadi. Tidak boleh sama ya dengan penggunaan domain internet.com seperti itu kan banyak sekali ya. Artinya kan sudah bentuknya global lah. Boleh dikatakan seperti itu. Google.com atau apapun itulah salah satunya. YouTube.com atau apapun. Nah, sifatnya global. Tetapi ini berbeda. Secara konteksnya harus berbeda dengan penggunaan rangkaian dari instruksinya tersebut. Dengan menggunakan COM tersebut. Harus dibedakan.
tadi baik itu DOS maupun Windows sebenarnya sudah tahu, sudah digunakan selama bertahun-tahun. Sampai saat ini pun juga masih digunakan. Karena unik ekstensi sebuah formatnya bisa dilakukan di situ. Kemudian dari sini sebenarnya bisa di garis bawahi memang foldernya pun juga pasti akan menyertakan namanya file X maupun komnya tersebut. Ya dengan nama file yang sama. Misalnya run.x, run.com, misalnya seperti itu. Sama dengan menggunakan hal itu. Hanya saja proses eksekusinya berbeda. Balik ke prompt tadi. Perintah DOS maupun Windows tersebut sebenarnya bisa menjalankan sebuah file COM tersebut jika Anda mengetikkan nama file dari tanpa menggunakan ekstensinya tersebut tadi. Misalkan command prompt, sorry. Ekstensinya misalkan apa, misalkan seperti itu. Ekstensi dari command prompt tersebut. Jadi bisa terdeteksi apa yang dilakukan di situ. Nah, sebenarnya penggunaan .x tadi, kemudian penggunaan .com tersebut, sebenarnya juga bisa disedi, siapa ya istilahnya boleh dikatakan penggunaannya lah. Karena apa? Secara tidak langsung com tersebut maupun ya dengan penggunaan DOS maupun .x tadi sebenarnya sama-sama memiliki sebuah platform yang sifatnya memang programnya asli tersebut. Nah, itulah yang memungkinkan bahwa kita bisa memanfaatkan sebuah fitur di mana program aslinya tersebut berada di dalam platform yang tidak tersedia dengan menggunakan program DOS tersebut. Ya kalau misalkan penggunaan apa ya misalkan ya. Nih, sorry. Tadi saya ketikkan help. Artinya kan help kita meminta bantuan ya. Dikatakan seperti itu ya. Jelas benar. Karena apa? Untuk menampilkan perintah. Apa saja sih perintahnya yang bisa digunakan ini? Ada ASO, ada ATRIP, ada break, ada bisa edit, ada coach, ada call, memanggil, ada CD, seperti apa? Banyak sekali semua lah. Copy, paste, date, semuanya ada. Coba panggil call. Ya akan munculkan call-nya saja. Tetap harus online sebenarnya. Ada informasi ini, toolsnya memang online semua. Kemudian apalagi misalkan time itu pasti menunjukkan jam berapa saat ini, jam 18.25 43 detik. Enter yang new time-nya misalkan apa seperti itu. Atau mungkin misalkan banyak sekali ya. Ini semua banyak sekali penggunaan-penggunaannya. Perintah-perintahnya banyak sekali yang bisa kita pelajari, yang bisa kita lihat. Banyak sekali dia tidak sintaksnya tidak encourage yang dilakukan verify kan tapi juga ops tidak bisa dilakukan. Berarti ini banyak sekali help ini perintah-perintah yang bisa kita kerjakan, perintah-perintah yang bisa kita lakukan di dalam command prompt tersebut. Artinya mas sifatnya kalau command prompt memang lebih kepada mesinnya tadi. Karena memang bentuknya ya seperti ini tadi. Jelas penggunanya ya demikian ini. Oleh karena itu memang apa ya? Boleh dikatakan penggunaan penggunaan com maupun X tersebut secara ekstensinya memang luas.
baik itu penggunaan DOS maupun penggunaan Windows-nya itu sendiri. Sifatnya luas. Sifatnya luas. Tanpa penggunaan ekstensinya pun juga bisa kita lakukan. Kita bisa ketik di situ. Kemudian, kalau misalkan penggunaan file com secara umum, secara global, ada yang namanya command.com di situ sebagai sebuah sel sebenarnya, atau boleh dikatakan sebagai sebuah terminal, di mana terminal itu sebenarnya bisa digunakan di DOS 95, 98 sampai dengan Mi lah. Itu digantikan dengan menggunakan cmd.x tadi yang saya gunakan ini. Saya gunakan itu yang saya gunakan. Jadi kalau dengan penggunaan cmd.x misalkan seperti itu, dia akan memunculkan di laptop kita apa perintahnya, apa yang dilakukan, seperti itu. Jadi kalau di search biasanya tetap akan sama. Di search itu bisa kita lakukan command prompt misalkan langsung dibuka, ya, sebenarnya akan sama. Nah, di sini yang digarisbawahi di sini adalah sebenarnya perintahnya pun juga bisa kita lakukan apa saja. Banyak sekali lah penggunaan-penggunaan itu yang menunjukkan bahwa memang sifatnya adalah global tadi, secara umum tadi. Balik ke sini ya. Sifatnya memang secara umum tadi. Nah, sedangkan .x tersebut sebagai sebuah ekstensi file, di mana format filenya tersebut memang akan dieksekusi. Namanya saja execute. Eksekusinya seperti apa? Yang dilakukan itu bagaimana? Kemudian, di dalam file tersebut, secara executable-nya memang sebagai isi dari sebuah program, ya ada jenisnya tentang file tertentu yang bisa dieksekusi ataupun bisa dijalankan sebagai program di komputer atau bagaimana itu berlanjut dengan execute-nya tadi. Nah, ketika .x sebenarnya dengan tadi cmd.x juga atau command prompt tersebut secara familiarnya, arahnya sudah pasti memang untuk mengeksekusi apa saja. Tadi sudah saya jelaskan. Di sini kan sudah jelas ya, bahwa ini sudah dalam artian perintah untuk melakukan pekerjaannya apa saja. Ya, apa saja di sini dilakukan. Dari mulai A, B, C semua ada semua di sini. Yang bisa dikerjakan, yang bisa dilakukan ada semua di sini tanpa terkecuali. Oleh karena itu memang penggunaan perintah itu atau ekstensinya tersebut sebenarnya balik lagi ke materinya lagi. Itu balik pada sebuah ekstensi di mana dia akan dieksekusi tadi. Kalau itu akan dieksekusi,
maka artinya adalah programnya bisa berjalan. Apa yang akan dilakukan di situ? Kemudian, filenya pun juga sebenarnya akan dieksekusi sepertinya sama dengan ataupun executable-nya juga akan sama dijalankan oleh siapa? Oleh DOS tersebut atau bahkan Windows-nya juga ya, dengan melakukan perintah ataupun proses klik selama 2 kali. Itu dilakukan. Jadi memang secara tidak langsung bahwa yang dikerjakan oleh si executor tersebut memang akan dijalankan seperti apa eksekusi prosesnya oleh DOS maupun Windows tersebut. Kemudian dari filenya tersebut memang akan memiliki nama yang berakhir dengan penggunaan ekstensi .x tersebut. Ya, boleh dikatakan memang sebagai sebuah program yang ketika dibuka dapat menyebabkan sistem operasi tersebut bisa menjalankan programnya. Ya, bisa menjalankan programnya. Karena apa? Boleh dikatakan tanda kutipnya ekstensi tadi. Ketika execute-nya seperti apa? Ya tadi kan sudah jelas ya dengan penggunaan command prompt tersebut akan eksekusi apa. Kalau pemanggilan, oke tinggal call. Kalau misalkan tentang IP config-nya itu seperti apa, dia akan memunculkan IP config kita yang gunakan itu apa saja. Cara penggunaannya. Kemudian kalau misalkan apalagi dengan penggunaan pengkopian, dengan penggunaan clear, dengan penggunaan apapun tadi, seperti itu semua ada. Perintah-perintah semua ada. Kita tinggal hanya mengeksekusinya saja. Apa yang dikerjakan, apa yang dilakukan tadi. Seperti apa. Nah, boleh dikatakan memang demikian. Ya, dikatakan demikian. Karena memang nantinya akan menyebabkan sistem operasi juga akan menjalankan programnya lagi. Artinya saling berjalan lah. Berentet, beruntun seperti apa. Yang akan dikerjakan, yang akan dilakukan seperti itu tadi. Nah, sama hal juga seperti pengguna dengan penggunaan file.txt tersebut. Ya kalau misalkan di dalam sebuah lampiran email biasanya kan harus selalu memastikan bahwa file tersebut memang berasal dari mana. Ya kalau misalkan kita lampirkan sudah pasti sudah jelas melampirkannya dari mana. Ya, sumbernya dari siapa. Dan yang pasti tidak bisa atau bahkan tidak mengandung yang namanya sebuah virus. Seperti itu. Itu yang dilakukan. Jadi memang ya, itu tadi.
Ya, jelas lah kalau lampiran email itu kan pasti jelas modal dari mana, kemudian besarannya berapa, kemudian apa saja yang akan digunakan itu sudah jelas seperti apa. Nah, kemudian yang pasti adalah ketika melakukan executable tersebut, ya memang harus sudah dijelaskan. Ini kalau boleh dikatakan lebih dikenal dengan istilah ataupun akronim S saja. Karena apa? Filenya nanti sebenarnya juga dieksekusi ataupun executable. Karena memang filenya tersebut akan digunakan untuk melakukan berbagai macam fungsi dari operasi di dalam komputer tersebut. Itu yang menjadi standarisasinya. Kalau prosesnya demikian, execute sedemikian rupa, artinya memang .x ini sudah familiar. Artinya sudah umum. Orang pun juga tahu seperti apa ekstensinya, formatnya bagaimana, cara pengerjaannya, cara menjalankannya bagaimana sudah terinci lah, boleh dikatakan seperti itu. Kalau itu sudah terinci dengan demikian, sudah baik. Apa yang akan dikerjakan nantinya, sudah tahu. Boleh dikatakan tanda kutipnya sudah mengerti mau arah kemana yang akan dikerjakan itu nanti. Dengan demikian memang kalau istilah-istilah itu atau akronim-akronim itu tadi dengan menggunakan eksekusi yang pasti arahnya ke execute-nya tersebut memang untuk melakukan berbagai macam proses fungsi maupun operasinya sendiri itu tadi, memang komputer juga demikian itu tadi. Karena apa? Memang komputer itu harus dioperasikan seperti apa? Mau diarahkan kemana si komputer ini? Kalau misalkan kita ingin mengetikkan dengan menggunakan apa, entah dengan menggunakan command prompt tadi, kita bisa memerintah perintahnya apa saja. Kemudian kalau misalkan menggunakan apa saja Excel lah, Word lah, atau apapun yang lain bisa kita gunakan perintahnya apa saja yang bisa disampaikan. Nah, tetapi berbeda halnya dengan yang namanya Linux tadi. Linux lebih banyak menggunakan namanya command prompt tadi, terminal tadi, shell tadi. Banyak menggunakan itu semua. Sebagai apa? Sebagai alat perintahnya. Ketika ingin dibuka, ketika ingin ditutup, ketika ingin diinstal, semuanya ada semua di situ semua. Itu yang dilakukan. Artinya memang boleh dikatakan perputarannya jelas seperti apa yang akan dikerjakan itu tadi. Nah, kemudian tidak seperti halnya sebuah file data. Karena apa? File yang tersebut adalah bisa dapat dieksekusi ataupun tidak dapat dibaca karena ini hanya sebagai sebuah kompilasi saja. Karena memang keadaan di dalam sebuah komputer tersebut memang computable. Ya, misalkan dengan menggunakan IBM atau yang lain banyak sekali ya penggunaan-penggunaan itu. Nah, file yang dapat dieksekusi pasti akan secara umumnya demikian. Contoh misalkan .bat, .com, .x, .bin, misalkan seperti itu. Nah, ini merupakan tipe-tipe lain dari tipe yang sebenarnya sama dieksekusi oleh si Windows itu tadi. Sama, tidak berbeda. Hanya saja memang formatnya yang berbeda, itu saja. Tetapi secara eksekusinya tetap tetap sama. Ini secara umum gambaran umumnya seperti demikian seperti ini. Kalau dengan proses yang demikian, artinya memang komputer dengan penggunaan apapun tetap akan sama komputibelnya.
tidak akan berbeda. Baik itu range-nya yang rendah secara kualitasnya ataupun itu sama tetap akan sama. Kenapa? Karena memang proses eksekusinya ya secara umum tadi. Inilah yang menjadi gambaran bahwa proses kompilasinya ya seperti ini. Kemudian, kalau misalkan dengan menggunakan Apple Max ya, bisa kan menggunakan operating system dari macOS itu sendiri, operating systemnya. Ya, pasti dengan menggunakan .dmg, .app, nah itu lagi berbeda lagi. Karena ruang lingkupnya sudah berbeda dengan Windows tadi. Itulah yang sebenarnya dieksekusi di dalam operating system Apple tersebut. Ataupun bisa saja bergantung di dalam sistem operasinya apa saja. Atau bahkan preferensinya lebih kepada pengaturannya juga. Karena memang ada berbagai macam banyak sekali file yang sebenarnya bisa dieksekusi dengan cara-cara seperti itu tadi. Ada .bat, .com, .x, ya. Kemudian .tmg, .ppp itu sebenarnya sudah bisa secara globalnya demikian. Nah, proses eksekusinya ya seperti itu tadi. Karena apa? Memang bergantung kepada bagian sistem operasi itu tersebut. Kalau prosesnya ya demikian tadi, yang dilakukan ya memang harus seperti ini. Jadi jelas seperti apa. Tadi Windows ya dengan menggunakan itu tadi formatnya. Dengan menggunakan iOS juga seperti ini. Nanti dengan menggunakan Linux ya pasti akan berbeda. Dengan menggunakan yang lain pun juga pasti akan berbeda. Tidak semua sama. Atau bahkan menggunakan nih sekarang yang Chrome OS misalkan seperti itu juga pasti akan berbeda. Jadi memang dijelaskannya seperti itu. Kalau secara sederhana bahwa memang arti.x tersebut adalah sebagai sebuah ekstensi file di mana untuk format file tersebut dapat dieksekusi seperti halnya file yang berisi program tersebut ataupun jenis file yang tertentu tadi yang perlu dieksekusi ataupun dijalankan sebagai sebuah program di dalam komputer tersebut. Itu yang jadi dasarnya. Karena secara sederhana memang seperti itu tadi. Ada bagiannya tersendiri lah, boleh katakan seperti itu. Tetap eksekusinya tetap akan berbeda. Nah, boleh dikatakan memang ekstensi yang demikian ini memang banyak sekali lah proses yang dilakukan. Kemudian, lalu bagaimana sebenarnya yang dimaksud dengan ekstensi maupun file extension tersebut? Sebenarnya sebagai sebuah kumpulan, artinya tadi yang terstruktur tadi, organize, dalam arti seperti itu, atau bahkan empat, tiga atau empat, sebuah karakter yang terdapat di akhir nama filenya tersebut. Karena untuk mengidentifikasi jenisnya apa, tadi .x, .bat, .dmg, .app itu yang menentukan. Ya kalau misalkan kita tahu ya .doc, .docs-nya, dan .pdf, .ppt itu adalah sebagai ekstensinya yang kita gunakan dengan penggunaan teks. Tetapi tetap diakhiri dengan nama ekstensinya tersebut. Nah, karena apa? Ya kalau misalkan dalam hal ini .x ya pasti sudah jelas .x-nya. Karena filenya tadi
pasti akan beritahu jenis apa sih yang dibuka, jenis filenya apa, ataupun bahkan bisa memberi sebuah gambarannya seperti apa sih ketika itu di program tersebut dibuka dengan menggunakan file tersebut, ekstensinya tersebut. Jelas seperti apa. Nah, memang ketika mengidentifikasi ya seperti tadi, gambarnya seperti itu tadi. Nah, Windows seringkali memang mengaitkan bahwa program defaultnya ke dalam setiap ekstensi filenya. Sehingga kita misalkan ingin membuka file apa, perlu klik 2 kali atau double klik, istilahnya seperti itu. Barulah program bisa diluncurkan secara otomatis. Ya, contoh misalkan kita buka apa, .pdf, misalkan klik 2 kali atau double klik dia akan muncul. Sebenarnya kan tidak perlu, misalkan sekali saja kita akan memunculkan, tapi diklik 2 kali perlu memunculkannya. Nah, ketika program itu tidak lagi dalam sebuah PC, terkadang memang bisa saja mendapatkan sebuah error atau sebuah kesalahan. Itu pasti akan terjadi. Karena apa? Artinya adalah perlu perbaikan, perlu namanya revisinya yang digunakan di situ. Sekarang balik kepada sebuah perbedaannya. Perbedaan program tentang .com maupun .x yang tersebut. Kalau secara umum, perbedaan kedua belah pihak ini .com dengan .x tersebut memang secara ukuran luasnya yang menyebabkan kelainan dari pemrograman di dalam assembly-nya tersebut. Itu yang menjadi bagian. Sudah jelas apa yang akan dieksekusi ekstensinya berdasarkan itu tadi. Berdasarkan dengan luasnya tersebut. Kemudian, kalau dengan penggunaan file yang perlu diakhiri, ya, kalau dengan file yang perlu diakhiri dengan penggunaan ekstensi .com tadi, berarti bahwa filenya tersebut memang paling banyak juga untuk memakan luas 64 kilobyte tersebut. Kalau boleh dikatakan sebagai satu segmen. Sedangkan untuk file yang berekstensi .x tersebut tidak dibatasi berapa banyak segmen yang dipakainya. Bisa saja satu segmen, 2 segmen, 3 segmen, ataupun lebih dari 3 segmen tersebut. 4, 5, 6, 7, bahkan bisa sampai dari puluhan itu tadi. Karena emang apa? Sifatnya tadi luas, sifatnya adalah ukuran tadi. Ukuran luasnya seperti apa? Kemudiannya bagaimana itu perlu melakukan proses pengerjaan yang diakhiri dengan file tersebut. Kemudian, adapun perbedaannya sebenarnya secara tidak langsung, jika dengan penggunaan .com tersebut, itu relatif lebih kecil dibandingkan dengan .x tersebut. Kemudian, lebih cepat dibandingkan dengan .x juga. Lalu, hanya menggunakan satu segmen saja. Tidak lebih dari satu segmen, sedangkan X lebih dari satu segmen tadi sudah dijelaskan. Kemudian, ukurannya pun juga memiliki angka maksimal 64 kilobyte tersebut. Akhir adalah sulit untuk mengakses sebuah data ataupun prosedur di dalam segmen yang lain. Jadi sudah jelas, relatif lebih kecil, lebih cepat, kemudian memiliki satu segmen, kemudian angka maksimal dari file itu 64 kilobyte, kemudian sulit kita mengakses datanya ataupun prosedurnya tersebut.
Kemudian juga bisa dikatakan bisa membuat yang namanya dengan penggunaan debug tersebut. Ataupun short file-nya tidak boleh menggunakan referensi segmen tertentu. Lalu short file-nya juga tidak boleh memakai data segmen. Lalu juga tidak boleh memakai stack segmen dari source file-nya tersebut. Selanjutnya adalah harus diawali dengan penggunaan organisasinya tadi. Organisasinya berapa? Artinya kode segmennya tersebut perlu dipilih apakah suitable, kodenya tersebut harus dimulai dengan penggunaan CSS tersebut, pastikan jelas segmennya berapa. Tadi kan segmen sudah satu. Artinya kalau misalkan mengeksekut dengan penggunaan kode berbeda, apakah akan bisa atau malah tidak bisa. Kemudian dari program .x tersebut juga relatif lebih besar dibandingkan dengan .com. Lalu memiliki lebih lambat dibandingkan dengan .com juga, dan bisa menggunakan lebih dari satu segmen. Artinya lebih dari satu segmen dan bisa 2, 3, bisa puluhan juga. Dan ukurannya berkas tersebut tidak terbatas atau memiliki kesesuaian kemampuan memorinya berapa. Lalu mudah mengakses data ataupun prosedur di dalam segmen yang lain. Dan dapat dibuang dengan menggunakan debug dari box. Ini tadi membuat kalau ini tidak bisa dibuat. Kemudian short file-nya boleh memilih memakai segmen tertentu. Karena apa? Lebih dari satu. Kalau tadi kan tidak lebih dari satu, hanya itu saja yang boleh dikerjakan. Kemudian boleh memakai data segmen. Artinya segmen data segmennya tadi berapa? Ada berapa? Berdasarkan dari segmen tertentu tadi. Kemudian short file-nya boleh memakai stack segmen. Karena apa? Sifatnya segmen itu bisa lebih dari satu tadi. Dan tidak perlu menggunakan organize dari kode segmen tersebut. Itu yang digunakan. Di perbandingan ini, sebenarnya secara tidak langsung sudah terlihat bahwa program.com memang lebih sederhana dibandingkan dengan program dari Action tersebut. Dan baris-barisnya dari instruksi tersebut dikenal dengan namanya numerik atau kode unik tadi. Ya kalau misalkan disimpan, ditulis dengan menggunakan .sm, .assembly tadi. Ya seperti itu tadi. Jadi memang secara globalnya seperti itu tadi, kemudian lebih dikerucut lagi. Arahnya mau kemana? Assembly. Ya sudah, di assembly saja. Belum saya tuh kesimpulan. Jadi, bahwa memang program assembly tersebut memang memiliki satu set blok tadi. Ada satu set blok di mana itu disebut sebagai segmen memori. Karena program ini terdiri dari satu ataupun lebih segmen dari bloknya tersebut. Setiap segmennya berisi serangkaian saran bahasa. Karena masing-masingnya tadi menempati baris secara terpisah dari kode program tersebut. Nah, COM dengan X tadi jelas berbeda. Karena COM ini akan dijalankan oleh DOS ataupun Windows. Dan disimpan dengan menggunakan biner. Binernya apa? X tadi, execute-nya tadi. Tetapi berbeda karena memiliki angka maksimum secara ukurannya 64 kilobyte dan tidak memiliki header maupun metadata. Dan kemudian terakhir adalah secara umumnya perbedaan itu menjadi ekstensi COM dengan X adalah sebagai ukuran luas. Ya, karena bisa menyebabkan kelainan dengan program yang ada di dalam assembler tersebut. Itu temuan hari ini. Jika ditanyakan silakan. Dan jika tidak ditanyakan, saya akhiri pertemuan hari ini. Sampai bertemu lagi di pekan depan. Mudah-mudahan tetap diberikan kesehatan. Sampai ketemu lagi minggu depan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.